Ya, thank you Glady, thank you Sam, Agni, Erik, Shalom semua, selamat pagi. Mari hari ini kita melanjutkan Matius pasal 9, Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Jadi kita sudah sampai pada set ketiga dari mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia mengajar yang kita kenal dengan nama khotbah di bukit. Jadi setelah Matius 5 sampai Matius 7, pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit, di Sabda Bahagia, dia kemudian melakukan 10 mujizat khusus yang dipilih oleh Matius, yang dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 10 mujizat khusus yang dipilih oleh Matius yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Set pertama atau bagian pertama dari mujizat adalah 3 mujizat pertama. Setelah itu set kedua atau bagian kedua juga ada 3 mujizat. Dan pada set yang ketiga, bagian ketiga ada 4 mujizat. Pada set pertama kita akan belajar Yesus yang inklusif, Kristus yang inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif adalah Yesus untuk semua orang. Jadi dia tidak eksklusif untuk satu orang, kelompok orang tertentu. Dia tidak hanya untuk orang kaya, dia tidak hanya untuk orang berpangkat, dia bukan hanya untuk orang beragama, tetapi Yesus adalah Yesus untuk semua orang. Sebab dalam 3 set mujizat yang pertama, dia menyentuh mereka yang satu terbuang, orang kusta. Orang kusta adalah orang yang terbuang dalam sosial masyarakat. Yang kedua, dia menyentuh mereka yang asing, orang asing. Ketika dia menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum yang bukan orang Israel. Dan yang ketiga, dia menyembuhkan orang kecil, ibu mertua Petrus, dan orang-orang yang kemudian tidak disebutkan namanya. Yang datang kepada dia di waktu petang, hampir malam, waktu untuk istirahat, justru mereka datang seakan-akan mereka adalah orang-orang yang bersembunyi, orang-orang yang tidak mau dilihat, orang-orang yang tidak mau dikenal. Tetapi justru kepada orang-orang yang tidak terlihat, tidak terkenal ini, orang-orang kecil, Yesus hadir untuk mereka. Jadi set pertama mujizat bicara tentang Yesus yang inklusif, Yesus yang untuk semua orang. Jesus for all, jadi Yesus untuk semua orang. Set kedua mujizat adalah Jesus above all, Yesus di atas segala-galanya. Kalau set pertama adalah Yesus untuk semua orang, Jesus for all. Tetapi set mujizat kedua adalah Jesus above all, Yesus yang ada di atas segala sesuatu. Dia nomor satu ada di atas kuasa alam, sebab dia bisa meneduhkan angin dan badai. Dia berkuasa atas alam. Yang kedua, dia menyembuhkan orang kerasukan setan di Gerasa. Berarti dia adalah Tuhan yang ada di atas kuasa kegelapan. Dia berkuasa untuk kuasa kegelapan. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas dosa. Dia ada di atas dosa. Sebab hari itu kemudian dia menyembuhkan orang sakit dengan cara memberikan keselamatan kepada orang itu. Sebab ketika dia menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang berkata dia menyembuhkan dengan cara dosamu telah diampuni. Kemudian diprotes oleh ahli Taurat dan berkata, siapakah engkau sehingga engkau bisa mengampuni dosa orang? Kemudian dia berkata, mana lebih gampang, mana lebih mudah, mengatakan pada orang dosamu sudah diampuni, atau bangkitlah dan berjalanlah. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi Yesus bukan hanya berkuasa atas alam, Yesus bukan hanya berkuasa atas setan-setan, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas dosa sekalipun. Jadi set kedua adalah Jesus above all. Sekarang kita akan masuk pada set ketiga, bagian ketiga dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat Matius pasal 9 mulai dari ayat yang ke-18. Matius 9 ayat 18, ada 2 mujizat yang selalu harus dilihat bersamaan, sebab 2 mujizat ini memang saling terkait satu sama lain. Matius 9 ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup.
Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kita akan menemukan dua mujizat yang selalu akan dikaitkan sebab memang saling terkait satu sama lain. Terutama kita bisa melihat ada keterkaitan yang sangat erat ketika kita mengetahui ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun, sementara dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus, dia datang untuk menjamah jubah Yesus. Nah, yang menarik adalah Markus kemudian memberitahukan kepada kita bahwa usia anak kepala rumah ibadat atau Yairus yang kemudian disebutkan namanya justru adalah anak perempuan yang berusia 12 tahun. Itu sebabnya kedua mujizat ini selalu dikaitkan. Selalu harus berjalan bersama-sama. Sebab di masa ketika sang perempuan pendarahan mengalami sakit penyakit adalah masa yang sama, tahun yang sama, di mana anak perempuan Yairus itu lahir. Jadi satu saat ketika sang perempuan itu mengalami kehidupan yang menderita, kehidupan yang degradasi, menurun, justru kita menemukan ada satu anak kecil, bayi kecil yang lahir di tahun yang sama, yang mengalami kehidupan yang bersifat naik. Jadi satu turun, satu naik. Dia sakit, yang satu lahir, yang satu mulai kehilangan kehidupan, yang satu mendapatkan kehidupan. Dan di akhir cerita, kedua orang ini berjumpa dengan Yesus. Nah, apa yang coba disampaikan, apa yang coba kita pelajari hari ini tentang dua mujizat ini, dua mujizat yang saling terkait ini. Nah, menurut saya mengajak Anda untuk melihat, saya tahu sudah banyak pendeta mengkhotbahkan ini, tetapi saya mau mengajak Anda untuk melihat bukan sisi dua orang ini yang menerima mujizat, tetapi saya justru tertarik dari kemarin untuk memperhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mau melihat mujizat itu terjadi. Yang saya mau ajak Anda lihat bukanlah dua orang persona ini, tetapi saya mengajak Anda untuk melihat kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus untuk melihat terjadinya sebuah mujizat. Tetapi saya menemukan begini, justru orang-orang banyak yang ingin melihat dan menyaksikan kuasa Yesus, kuasa Tuhan yang ada dalam Yesus, mujizat yang akan Yesus lakukan. Menurut saya, justru dalam pengikutan mereka kepada Yesus untuk melihat mujizat terjadi, mereka justru menjadi penghalang terbesar bagi orang lain menerima mujizat. Sekali lagi, mereka yang mengikuti Yesus justru berubah menjadi orang yang menghalangi Yesus. Sekali lagi, orang yang mengikuti Yesus seringkali berubah menjadi orang yang menghalangi Yesus. Sekali lagi, orang yang mengikuti Yesus tanpa sadar, orang-orang banyak itu justru menjadi penghalang terbesar bagi dua orang ini untuk menerima mujizat dari Yesus. Itu yang kita coba lihat. Wanita pendarahan 12 tahun menjadi sukar untuk menjamah ujung jubah, menjamah Yesus. Bukan karena apa-apa, sebab ada banyak orang yang berkerumun mengikuti Yesus. Dia tidak punya kemampuan untuk berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya dia memilih untuk datang dari belakang menjamah ujung jubah Yesus. Ini logika saja. Menurut saya secara logika, kenapa dia menjamah ujung jubah Yesus? Ya sebab dia tidak punya kemampuan untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Sehingga dia karena dikerumuni orang banyak, Anda harus tahu dia pendarahan 12 tahun, berarti secara kekuatan tenaga dia sudah tidak punya.
Untuk berdesak-desakan dengan orang yang banyak, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat melelahkan bagi dia. Kedua, dia memang tidak boleh menyentuh orang banyak. Sebab tradisi Yahudi yang mewajibkan dia untuk menjadi najis. Maka dia tidak bisa menyentuh orang banyak. Satu-satunya cara adalah dia harus merangkak lewat tanah. Dan kalau dia merangkak, maka hanya ada satu cara. Dia memegang ujung jubah Yesus. Jadi dia hanya bisa datang untuk memegang ujung jubah Yesus. Jadi mereka yang mengikuti Yesus justru menjadi penghalang terbesar bagi dua orang ini untuk menerima mujizat dari Yesus. Sebab menurut saya seringkali sama. Ada orang-orang yang punya, saya sebut sebagai professional faith. Nah, kalau saya bisa kasih judul, ada orang-orang yang punya professional faith. Iman secara profesional. Terlihat seperti mengikuti Yesus. Tetapi sesungguhnya iman yang bersifat profesional faith ini. Jadi iman orang banyak ini justru menjadi penghalang. Ada tiga tanda di mana kita bisa melihat bahwa seseorang punya professional faith atau tidak. Iman secara profesi saja. Jadi bukan iman secara personal, tetapi iman secara profesi. Iman rame-rame. Iman bersama-sama. Ada orang berani itu kalau rame-rame. Itu selalu kalau berani kalau rame-rame. Mukulnya rame-rame. Itu biasanya orang iman keroyokan. Jadi ada tiga tanda orang yang punya professional faith. Nomor satu, saya percaya bahwa professional faith yang saya sebut sebagai professional faith adalah based on opinion faith. Iman yang didasarkan pada opini orang. Iman yang didasarkan pada keadaan yang ada. Iman yang didasarkan pada seremoni-seremoni agama. Dari mana saya melihat itu? Coba Anda perhatikan, terutama pada Matius pasal 9 ayat yang ke-23 sampai 24. Matius pasal 9 ayat 23 sampai ayat 24. Kalau dalam kisah wanita pendarahan, orang banyak yang menghalangi wanita ini, mengerumuni Yesus, justru menjadi penghalang bagi wanita ini untuk menerima mujizat. Tetapi dalam kisah anak perempuan Yairus, kita akan menemukan orang-orang yang diundang untuk berduka. Nah, orang-orang yang diundang berduka. Jadi hari itu apabila ada kematian atau sesuatu, maka biasanya tuan rumah mengundang wanita-wanita yang khusus untuk menangis. Jadi untuk berduka, mourning, untuk menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Jadi orang-orang yang professional faith ini terlihat seperti menangis, tetapi sebenarnya hati mereka tidak pernah bersedih. Jadi apa yang di luar dan di dalam seringkali berbeda. Nah, coba perhatikan kepada perempuan-perempuan yang menangis ini. Lihat apa yang terjadi. Mereka menjadi penghalang terbesar. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Perhatikan ayat 24, Yesus menyuruh mereka pergi, Yesus menyuruh mereka keluar, Yesus mengusir mereka secara langsung, tetapi mereka kemudian menertawakan Yesus. Mereka yang berjalan untuk melihat mujizat justru menjadi orang yang pertama menertawakan sebuah mujizat. Nah, perhatikan kata seruling, peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Apa arti kata peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut? Kalau Anda pergi ke dua pasal berikutnya, Matius pasal 11, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-17, Matius pasal 11 ayat 17, ayat 16 mulai. Matius 11 ayat 16. Mari mulai dengan ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan orang Israel hari itu, angkatan ini? Dia berkata, mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar, dan perhatikan, berseru kepada teman-temannya, ayat 17, peniup seruling. Kami meniup seruling. Apa fungsi orang meniup seruling hari itu? Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, karena Yohanes datang, dia tidak makan, tidak minum. Mereka berkata dia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian anak manusia datang. Dia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.
Jadi kemudian Tuhan Yesus mengutip Matius 11 ayat 17 sampai 19 dan berkata, orang Israel hari itu, orang yang banyak itu, yang punya professional faith itu, iman agamawi itu. Kemudian dia berkata, seperti apa akan kuanggap angkatan ini? Dia berkata seperti anak-anak yang berkata kepada temannya, kami meniup seruling. Apa fungsi meniup seruling? Supaya orang lain mengikuti alunan musik yang mereka mainkan. Dia meniup seruling supaya orang lain menari. Dia menyanyikan nyanyian duka supaya orang lain menangis. Jadi iman profesional, iman agamawi ini adalah iman yang mencoba mengatur orang. Mengatur orang dengan seremoni-seremoni mereka. Mengatur orang dengan opini-opini mereka. Mengatur orang dengan keadaan-keadaan di sekitar. Kalau kami tiup seruling, kamu harus menari. Kalau kami menyanyi lagu duka, kamu harus menangis. Mencoba untuk mengatur orang. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata ayat 18. Yohanes Pembaptis datang, tidak makan, tidak minum. Kamu bilang apa? Kamu bilang, oh dia kerasukan setan. Oh, kalau orang yang tidak makan, tidak minum kerasukan setan, berarti hidup ini harus makan dan minum. Kemudian Yesus anak manusia datang dan dia makan dan minum. Dia makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa. Tiba-tiba engkau berkata, dia pelahap, dia orang tidak benar, dia bersama-sama dengan orang berdosa, dia peminum. Tidak makan salah, makan salah. Tidak minum salah, kalau kamu minum juga salah. Jadi orang banyak mencoba mengatur sesuatu atau seseorang selalu dengan opini. Tidak boleh begini. Oke, kalau tidak boleh begini saya lakukan ini. Juga tidak boleh begitu. Semuanya serba salah. Ada mentor saya dulu berkata, pendeta juga sama, seringkali serba salah. Pendeta itu seringkali serba salah. Kalau pakai dasi kebesaran, wah pendeta kok pakai dasi kebesaran, persis kayak beruang sirkus. Pakai dasi kebesaran, beruang sirkus. Pakai dasi kekecilan, wah pendeta nggak tahu body. Jadi serba salah, serba salah, serba salah. Kalau punya pendeta miskin, wah pendeta nggak punya iman. Kalau pendeta kaya, wah pendeta itu menyalahgunakan iman. Jadi semuanya serba salah. Dalam hidup ini ada orang-orang yang mencoba mengatur orang lain dengan opini-opini yang mereka punya. Dengan ritual-ritual yang mereka punya. Dan seringkali kalau mau jujur, kita pun menjadi bagian dari itu. Yang mencoba mengatur orang lain dengan opini kebenaran-kebenaran yang kita pikir benar. Tetapi sebenarnya tidak. Jadi nomor satu, iman agamawi atau professional faith adalah orang yang beriman berdasarkan opini. Mencoba membangun iman berdasarkan opini dan keadaan. Yang kedua, dari mana saya tahu bahwa itu adalah professional faith, iman yang bersifat hanya profesi saja. Iman agamawi tadi. Yang kedua menurut saya adalah based on fear faith. Iman yang berdasarkan ketakutan. Iman yang berdasarkan ketakutan. Coba Anda pergi ke Matius pasal 9 sekali lagi. Matius pasal 9 ayat yang ke-22 kali ini. Matius 9 ayat 22. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada wanita pendarahan setelah dia sembuh. Lihat apa yang dikatakan Yesus pada wanita pendarahan setelah dia sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, have a good cheer. Bahasa Inggrisnya, have a good cheer. Tersenyumlah. Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik sekali, Yesus dalam Matius dia perlu mengatakan kepada wanita pendarahan 12 tahun, have a good cheer, tersenyumlah. Kenapa engkau ketakutan seperti demikian? Di kemudian hari Markus mengatakan bahwa dia ada dalam ketakutan. Kenapa engkau harus takut begitu? Have a good cheer. Wanita pendarahan 12 tahun adalah wanita yang beragama. Semua orang Israel hari itu adalah orang yang beragama. Dan sebagai orang beragama dia tahu bahwa tidak pantas menyentuh seseorang ketika dia ada dalam keadaan najis. Sebab menyentuh orang bersih, ketika kita najis menyentuh orang bersih, maka orang bersih akan menjadi najis. Itu sebabnya dia kemudian menjadi takut. Apalagi Yesus adalah seorang rabi. Apalagi Yesus adalah seorang pemuka agama. Yang biasanya hari itu mementingkan kekudusan lebih daripada
kepedulian kepada orang lain. Yang mementingkan kekudusan lebih daripada kasih terhadap orang lain. Itu sebabnya dia ada dalam satu ketakutan. Dia percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan, tetapi waktu yang sama dia takut bahwa Yesus akan marah dengan dia. Kenapa dia punya anggapan demikian? Sebab seringkali kita membangun iman di atas dasar intimidasi terhadap seseorang. Itu sebabnya wanita ini bertumbuh dalam iman yang dibangun bukan di atas dasar kasih karunia Allah, tetapi iman yang dibangun di atas dasar ketakutan. Itu sebabnya dia hari ini dalam keadaan takut. Oleh sebab itu, mari yuk kita jadi orang yang mengikuti Yesus. Bukan orang yang cemberut. Kita mengikuti Yesus bukan orang yang begitu kaku. Tapi jadilah orang yang tersenyum. Kalau Anda susah tersenyum, kumpul sama-sama VOW. Kumpul sama-sama teman VOW. Sudahlah, Anda akan hancur. Buktinya saya agak hancur dikit. Enggak, guyonan. Tetapi mulai belajar tersenyum. Belajar untuk bersuka cita. Belajar untuk tidak menjadi kaku dan tidak menjadi begitu agamawi. Belajar untuk tersenyum. Dan yang ketiga menurut saya, iman yang Yesus bawa bukanlah iman yang berdasarkan opini orang. Tetapi iman berdasarkan kebenaran kasih karunia. Yang kedua, iman yang Yesus bawa bukanlah iman yang berdasarkan ketakutan. Yang dibangun di atas dasar ketakutan. Takut akan Allah bukan hidup dalam ketakutan. Takut akan Allah adalah hidup dengan rasa hormat. Sekali lagi, takut akan Allah bukan berarti saya hidup dalam ketakutan terhadap Tuhan. Takut akan Allah adalah saya hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup takut akan Allah bukanlah hidup dengan ketakutan terhadap Tuhan. Tetapi hidup takut akan Allah adalah hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Anak hormat artinya bahasa Alkitab, anak takut. Tetapi takut bukan berarti anak tidak bisa bercanda dengan sang bapa. Dia bapa kita. Itu sebabnya ketika anak kecil mau dibawa datang kepada Yesus, murid-murid Yesus menghalangi anak kecil datang. Sebab mereka punya roh agamawi, mereka punya iman agamawi. Mereka have professional faith, sudah terbiasa. Jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat. Yesus harus memarahi mereka dan berkata, bawa anak-anak itu kepadaku. Yesus adalah sahabat anak kecil. Artinya Yesus adalah guru sekolah minggu yang terbaik. Jangan menganggap Yesus hanya seorang pengkhotbah di atas mimbar. Yesus adalah seorang guru sekolah minggu yang terbaik. Anak-anak mau datang kepada dia. Saya dulu sempat stres sebab setiap kali pegang anak kecilnya nangis lihat saya. Saya merasa berdosa banget hari itu. Makanya saya kemudian belajar untuk menyenangkan anak kecil. Wah, makanya ketemu bayi nomor 1, jadilah bayi. Dan bayi mulai ketawa. Dalam hati berkata, ya saya kalau lihat muka saya sendiri juga malu, ketawa saya. Mana ada orang gede, nggak mungkin. Tapi itulah cara kita mendekati bayi. Artinya harus menyenangkan. Anak kecil tidak akan pernah mendekati orang yang tidak menyenangkan. Yesus is a fun people. Yesus adalah orang yang sangat menyenangkan. Dan anak-anak kecil mau datang. Bukan orang tua yang paksa. Anak-anak kecil mau datang pada Yesus. Sebab mereka tahu Yesus is not a fear faith. Bukan iman yang dibangun di atas dasar ketakutan. Yang ketiga dan yang terakhir menurut saya, iman agamawi atau iman profesional adalah nomor 3, menurut saya adalah iman yang berdasarkan grace. Iman yang berdasarkan iman yang tidak berdasarkan kasih karunia. Iman yang agamawi adalah iman yang tidak berdasarkan kasih karunia. Itu tadi saya katakan. Yang dilakukan Yesus adalah sebuah iman yang skandal. Kalau diketahui banyak orang, itu adalah sesuatu yang skandal. Kalau Anda pergi ke Markus sekali lagi, selesai dia menyembuhkan, membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian, dia melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga. Kenapa? Sebab kalau orang lain tahu, itu adalah sesuatu yang skandal. Seorang rabi agama Yahudi menyentuh orang mati. Itu adalah sesuatu yang bersifat skandal. Tetapi coba tebak, Yesus tidak pernah keberatan dengan dijamah oleh perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan adalah najis. Menyentuh Yesus, menurut tradisi Yahudi, Yesus sudah jadi najis.
Tetapi Yesus kemudian yang najis, tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus yang najis kemudian menyentuh anak perempuan Yairus yang mati, menyentuh mayat, itu berarti dia menjadi najis. Tetapi coba tebak, kalau dalam Yesus, ketika yang najis menyentuh Yesus, bukan Yesus yang jadi najis. Berita perjanjian baru adalah ketika yang berdosa yang najis menyentuh Yesus, yang kudus, maka yang najislah yang berubah menjadi kudus. Yang najislah yang berubah menjadi kudus. That's grace. Perjanjian lama menekankan bahayanya dosa. Perjanjian lama menekankan pada berbahayanya dosa. Berapa besarnya kuasa dosa. Berapa menakutkannya dosa. Tetapi berita perjanjian baru. Dosa tetap besar. Dosa tetap berbahaya. Dosa tetap menakutkan. Tetapi berita perjanjian baru. Kasih karunia yang dibawa Yesus jauh lebih besar daripada semua dosa. Kalau perjanjian lama, yang kotor menyentuh yang bersih, maka yang bersih akan menjadi kotor. Tentu saja, tangan Anda kotor, pegang baju seseorang warna putih, bukan tangan Anda yang jadi bersih, tapi baju orang itu yang akan menjadi kotor. Betul, itu logikanya. Tetapi perjanjian baru, Yesus tidak menyepelekan dosa. Yesus tidak mengecilkan dosa. Dosa tetap sesuatu yang berbahaya. Tapi kabar baiknya adalah kasih karunia Allah lebih besar daripada segala dosa. Kasih Tuhan lebih besar daripada segala sakit penyakit. Ini berita baik. Iman agamawi selalu melihat dosa lebih besar daripada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam iman yang sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa iman kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa. Itu sebabnya perempuan pendarahan itu mau menjama ujung jubah Yesus. Dan ujung jubah Yesus kemungkinan besar bicara tentang talit. Talit, bicara tentang talit. Talit adalah selendang doa. Dia menjama ujung jubah Yesus. Dia menjama selendang doa. Kenapa dia menjama selendang doa? Orang Israel diwajibkan untuk memakai selendang doa menurut Bilangan pasal 15 untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus setia melakukan perintah Allah sebab Allah sanggup untuk menguduskan mereka. Sekali lagi, Bilangan 15 berkata, kenakanlah talit selendang doa supaya kamu mengingat akan Tuhan dan perintah-perintahnya yang sudah menyelamatkan engkau dari perbudakan Mesir supaya engkau menjadi kudus di hadapan Allah. Coba tebak, menjadi kudus. Fungsi dari selendang doa mengingatkan orang Yahudi tentang Allah dan keselamatannya dan perintah-perintahnya supaya mereka hidup kudus, menjadi kudus. Itu sebabnya perempuan pendarahan menyentuh selendang doa Yesus, talit, dan dia menjadi kudus bagi Allah. Tetapi dalam Markus kalau Anda pergi ke ke anak perempuan Yairus, ada satu kalimat yang Yesus pakai untuk membangkitkan anak perempuan ini dari kematian. Kalimat apa yang dia pakai? Bahasa Aram, di mana dia menggunakan kata talita kum. Talita berarti anak perempuan. Talita berarti anak perempuan. Kum, bangkitlah. Tapi izinkan saya agak nakal hari ini. Kalau pakai rumus hermeneutik saya salah. Tetapi biarlah saya agak nakal sedikit. Saya ini mengandai-andai Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun dengan cara dia menyentuh talit jubah doa dari Yesus. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dengan kata talita kum. Talita kum, hai anak perempuan, bangkitlah. Bagaimana kalau seandainya kata talita? Mari yuk kita pisahkan A terakhir. A terakhir kita hilangkan. Maka talita kum menjadi talit kum. Talit berarti doa. Dan saya percaya inilah cara kita untuk menerima keselamatan. Inilah cara kita untuk menerima kehidupan. Inilah salah satu cara kita untuk menerima kesembuhan. Apa? Talit. Talit bicara soal apa? Doa. Dengan kata lain, semua yang dibungkus oleh doa. Kum, bangkitlah. Hiduplah. Anda mau melihat kehidupan dari Tuhan? Berseru pada Yesus. Bungkus hidup Anda dengan doa.
Bungkus keluarga Anda dengan doa. Dan talitkum, semua yang dibungkus oleh doa. Hiduplah, bangkitlah, selamatlah. Engkau sembuhlah. Hari ini Anda mungkin sementara ada di tengah-tengah kekhawatiran. Anda sementara ada di tengah-tengah perjuangan menghadapi persoalan. Bagaimana supaya saya bisa melihat mujizat? Datang pada Tuhan. Bagaimana caranya saya datang pada Tuhan? Bungkus kehidupan Anda dengan doa. Tradisi Yahudi berkata apabila ada seorang meninggal, maka biasanya orang itu ditutup dengan selendang doa yang dia miliki. Selendang doa bagi orang Israel adalah sesuatu yang bersifat personal. Mereka akan menutup mayat seseorang dengan selendang doa. Talit, talita, talit. Menurut saya, semua yang ditutup oleh selendang doa. Kum, bangkitlah. Hari ini, mungkin pekerjaan Anda sepertinya mau mati. Bungkus pekerjaan Anda yang mau mati ini dengan selendang doa Anda. Doa dan doa dan doa dan doa. Dan mereka yang kita doakan. Pekerjaan yang kita doakan. Saya percaya bisa hidup kembali. Hari ini kesehatan Anda sepertinya mati. Bungkus dengan doa kesehatan Anda. Satu dalam doa. Ada teman-teman yang mau berdoa di tempat ini. Ada kelompok-kelompok yang berdoa bagi Anda dan saya. Berdoa. Dan kami percaya satu hal. Semua yang dibungkus dengan doa. Satu kali pasti akan bangkit. Satu kali pasti akan sembuh. Satu kali pasti akan diselamatkan. Bungkus. Kalau hari ini pernikahan Anda sepertinya mati. Bungkus dengan doa. Ada seorang ibu datang pada saya. Kenapa sih Pak harus doa-doa terus? Saya udah doa, suami saya tidak pernah berubah. Jawaban saya kepada sang ibu adalah, Bu, sudah doa saja, kelakuannya masih begitu. Gimana kalau ibu tidak berdoa? Bukankah kelakuannya akan semakin menjadi-jadi? Seringkali kita merasa, untuk apa saya berdoa? Saya belum melihat kenyataan, Tuhan belum jawab. Jawaban saya tetap sama. Sudah doa saja, keadaan masih seperti itu. Sudah doa saja, situasinya masih seperti itu. Bagaimana seandainya kita tidak pernah membawa itu dalam doa? Bukankah itu akan lebih rusak? Bukankah itu akan lebih hancur? Berdoa, bungkuslah dalam doa. Anak-anakmu terasa seperti anak-anak kurang ajar. Rasanya sudah tidak punya hormat akan orang tua. Bungkuslah dengan doa. Sebab satu kali dia akan berkata, talitakum, talitkum, yang dibungkus oleh doa. Hiduplah, bangkitlah, berdirilah, selamatlah, sembuhlah dalam nama Yesus. Dan hari ini saya percaya, yuk mari kita bungkus kehidupan kita dalam doa. Semua kehidupan kita dalam doa. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, anak-anak kita, bungkus dengan doa. Dan satu kali kita akan melihat yang hancur dipulihkan, yang rusak dipulihkan kembali. Yuk mari kita siapkan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Hari ini ada banyak orang seringkali kalau Anda mau menyerah, jangan pernah menyerah. Terus bungkus, terus bungkus. Bahkan dia harus berkata kepada Yairus ketika orang datang pada Yairus dan berkata, kenapa engkau panggil guru untuk datang? Anakmu sudah mati. Dan Yesus bisa melihat raut wajah seorang ayah yang sedih. Anda bisa melihat mungkin hari itu Yairus menangis. Hari itu Yairus menjadi hancur dan berkata pada Yesus, Guru, sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Tapi kalau Anda pergi berkali-kali Yesus, sama seperti kepada wanita pendaraan 12 tahun, dia berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tiba-tiba dia berkata kepada Yairus, percaya saja. Anda cek, dia berkata kepada Yairus dengan sungguh-sungguh. Kalau saya tidak salah di Markus atau Lukas, dia berkata kepada Yesus, tenang, percaya saja. Percaya saja. Sebab mereka punya iman agamawi, professional faith. Mencoba mengendalikan orang dengan keadaan. Mencoba mengendalikan orang dengan opini. Tetapi perkataan terakhir tidak berasal dari manusia. Perkataan terakhir selalu berasal dari Tuhan. Manusia bisa bilang titik, kalau Tuhan bilang koma, maka itu belum berakhir. Dokter bisa berkata 3 bulan maka engkau akan meninggal. 6 bulan maka engkau akan mati. Setelah ini hidupmu akan rusak. Setelah ini pekerjaanmu akan hancur. Tapi itu kan kata orang. Bukan pernah kata Tuhan. Saya tidak pernah mengajar Anda untuk menutup telinga dari apa yang orang lain katakan. Saya tidak pernah mengajar Anda untuk menutup telinga dari pendapat orang lain. Tapi saya mengatakan,
Belajar untuk cerdas dalam iman. Ketika orang lain mengatakan sebuah realita, tetapi Anda harus belajar mendengar kebenaran. Kebenaran tidak sama, realita tidak pernah sama dengan kebenaran. Tapi kebenaran akan selalu menciptakan realita yang baru. Sekali lagi, realita kenyataan tidak pernah sama dengan kebenaran. Kenyataan tidak pernah sama dengan kebenaran. Tetapi kebenaran akan selalu menciptakan realita atau kenyataan yang baru. Mana yang Anda mau percaya? Kenyataan atau kebenaran? Saya mengajar kita untuk percaya bukan pada apa yang terlihat mata, tetapi saya mengajar kita untuk melihat Dia yang tidak terlihat, yang sanggup bekerja dengan caranya yang ajaib. Melihat dengan iman. Hari ini apapun yang terjadi, sama seperti Yairus, saya mau menguatkan Anda. Percaya saja. Sebab Tuhan yang kita sembah, kasih karunia-Nya lebih besar daripada segala sesuatu. Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit. Dia lebih besar daripada kata dokter. Dia lebih besar daripada situasi dan kondisi. Dia lebih besar daripada segala inflasi. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Mari pegang roti tangan kanan Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, kehidupan, keberkatan, kekuatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, penghiburan, dan kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Darah anak domba Allah tidak bercacat celah. Terima kasih. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah darahku, cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda, cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama. Di dalam nama Yesus ada sembuhan, ada mujizat, ada kehidupan. Amin. Yesus terlebih besar.
dalamku, di dalamku selama-lamanya. Bapa dalam surga, hari ini sebagai respon dari kebenaran firman, kami bungkus setiap teman-teman kami yang hari ini ada dalam keadaan sakit. Kami bungkus dengan doa-doa kami. Kami bawa nama mereka di hadapan hadirat-Mu. Kami berseru, mohon belas kasihan-Mu. Kami berseru memohon kasih sayang-Mu. Kami berseru Engkau mengulurkan tangan-Mu. Kami percaya Bapa dalam surga, bahwa ketika doa-doa kami sampai dalam hadirat-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa. Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengar doa, tapi Engkau Tuhan yang menjawab doa. Bapa dalam surga, itu sebabnya dengan tidak pernah menyerah. Kami bawa teman-teman kami yang sementara dalam keadaan sakit. Dalam hadirat Tuhan kami bungkus dengan jubah doa kami. Dan berseru, jawablah ya Tuhan, dengarlah. Dan kami percaya jamahan-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Biarlah talitakum itu terjadi dalam hidup mereka. Bangkitlah, hiduplah, sembuhlah. Mereka yang hari ini sementara ada dalam masa depan yang mati. Mereka yang ada dalam pekerjaan yang mati. Kami bungkus dengan doa-doa kami di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan bisa mengalir. Masa depan mereka bisa masih jadi masa depan yang penuh harapan. Keluarga mereka segala kebutuhan tercukupkan ya Tuhan. Mereka bisa hidup dengan pantas, hidup dengan layak. Penghasilan untuk setiap mereka yang butuhkan bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah inflasi, di tengah-tengah keadaan yang sulit secara ekonomi finansial, kami mau percaya bahwa berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Kami bungkus dengan doa-doa kami. Dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi kelepasan finansial, terjadi keberkatan dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka yang ada dalam keluarga yang rusak dan hancur, hamba berdoa dan bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Biarlah terjadi pemulihan, terjadi pertobatan dalam nama Yesus, terjadi perubahan kehidupan dalam nama Yesus. Apakah itu seorang suami, apakah itu seorang istri, apakah itu seorang anak, apakah itu seorang tua, apakah itu saudara atau teman, rekan, sahabat kami. Kami bawa dalam doa, biarlah terjadi Tuhan mujizat perubahan dalam hidup mereka. Kami bungkus dengan doa-doa kami. Talitakum kembali lagi terjadi dalam hidup mereka. Yang dibungkus oleh doa hidup, yang dibungkus oleh doa selamat, yang dibungkus oleh doa sembuh, yang dibungkus oleh doa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.